Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semua senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada hari Selasa ini kita akan mempelajari tentang fikih. Nah, pada pembahasan minggu lalu kita telah mempelajari apa itu tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Apabila laki-laki mengalami mimpi basah atau ihtilam, sedangkan perempuan mengalami haid, dan kapan saja waktu-waktu terjadinya mimpi basah dan haid itu sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari konsekuensi atau tanggung jawab setelah mengalami masa-masa balik ya, konsekuensi dan tanggung jawab setelah balik serta apa itu istihadoh. Oke, diharapkan pada pembelajaran kali ini insya Allah kalian dapat mengerti pengertian dari istihadoh serta bagaimana tanggung jawab setelah mengalami balik, masa-masa balik. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar tentang fikih. Nah, fikih bab 2 kelas 4. Masih dalam pembahasan di bab 2, kemarin, pada minggu kemarin, kita telah membahas tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Nah, pada minggu ini kita insya Allah akan belajar tentang istihadoh dan tanggung jawab setelah balik bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi insya Allah kita hari ini akan belajar tentang istihadoh dan tanggung jawab setelah balik ya, yang ada tanda panah merahnya. Oke, selanjutnya bab 2, belajar bertanggung jawab setelah balik. Nah, kita flashback sebentar. Pada minggu lalu kita telah membahas tanda-tanda balik. Ada tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu adalah mengalami mimpi basah. Sedangkan tanda balik bagi perempuan yaitu mengalami haid. Ya. Nah, masih flashback sebentar. Pengertian balik. Nah, apa itu balik? Balik secara bahasa yaitu sampai. Balik secara istilah yaitu telah sampainya usia seseorang pada kedewasaan. Ya. Jadi telah sampainya usia seseorang pada kedewasaan, dan ketika sudah balik, seseorang sudah diwajibkan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Ya. Lanjut, istihadoh. Kita masuk pada pembahasan istihadoh. Apa itu istihadoh? Istihadoh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar waktu haid, ya, di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid dinamakan istihadoh, ya. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar waktu haid serta bukan karena melahirkan itu dinamakan istihadoh. Nah, selanjutnya kapan terjadinya istihadoh?
Kapan waktu terjadinya istihadah? Waktu terjadinya istihadah yaitu ketika darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Kemudian darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Dan darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Ya. Jadi, waktu terjadinya istihadah yaitu ketika darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam, kemudian ketika darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam, dan yang terakhir yaitu darah yang keluar sebelum 15 hari dari masa suci. Nah, di sini mari kita bahas tentang contoh waktu istihadah. Di sini Ibu ingin mencontohkan waktu istihadah. Misalkan Fatimah mengalami haid selama 7 hari. Oke. Fatimah mengalami haid selama 7 hari. Kemudian Fatimah bersuci. Fatimah kemudian bersuci dari haid atau sedang dalam masa suci. Nah, pada normalnya, pada umumnya Fatimah 15 hari yang akan datang kemudian akan haid kembali. Ya. Jadi pada umumnya setelah Fatimah mengalami haid 7 hari, kemudian Fatimah bersuci atau toharoh. Nah, pada umumnya 15 hari yang akan datang Fatimah akan mengalami haid kembali. Ya, pada umumnya 15 hari kemudian Fatimah akan mengalami haid lagi, akan tetapi sebelum 15 hari Fatimah sudah mengeluarkan darah kembali. Nah, darah yang keluar sebelum 15 hari setelah masa suci dinamakan darah istihadah, ya. Jadi darah yang keluar sebelum 15 hari setelah masa suci dinamakan darah istihadah. Sampai sini semoga kalian dapat memahami ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab saat balik. Bagaimana tanggung jawab saat balik? Tanggung jawab saat balik meliputi hal-hal yang dilarang saat laki-laki junub dan hal-hal yang dilarang saat perempuan haid. Nah, apa saja larangan perempuan ketika haid? Hal-hal yang dilarang ketika perempuan sedang haid yaitu adalah sholat. Kedua, puasa. Nah, ketika perempuan sedang mengalami haid, puasanya atau puasa Ramadan yang wajib akan diganti atau bisa diganti dengan mengkodok setelah haidnya selesai, ya. Atau biasanya setelah lebaran baru diganti dengan kodok. Nah, selanjutnya tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Akan tetapi diperbolehkan melaksanakan wukuf, sa'i maupun melempar jumroh, kecuali tawaf, ya. Nah, selanjutnya yaitu menyentuh mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran, itu dilarang. Yang terakhir yaitu i'tikaf atau berdiam diri dalam masjid. Jadi ini semua, sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, dan i'tikaf merupakan hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Selanjutnya yaitu larangan-larangan bagi laki-laki yang sedang junub atau sedang mengalami mimpi basah. Apa saja? Yang pertama yaitu dilarangnya sholat. Kedua, dilarang tawaf atau mengelilingi Ka'bah, sama seperti tadi. Yang ketiga, dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang keempat, dilarang melaksanakan i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, pada umumnya
hal-hal yang dilarang bagi laki-laki yang sedang junub ini hampir sama nih dengan wanita yang sedang haid larangannya. Akan tetapi berbeda dalam larangan untuk berpuasa. Ketika seorang laki-laki yang dalam kondisi junub itu pada bulan Ramadan, pada ketika malam harinya ia mengalami mimpi basah saat sedang tidur. Nah, pas bangun waktu subuhnya, ketika bangun subuh, maka ia tetap diperbolehkan puasa setelah menjalankan toharo atau bersuci ya. Jadi begitu. Nah, tanda-tanda balik terdapat dalam hadis riwayat Darimi yang berbunyi, Rufi'al qalamu an thalathati, anil majnuni hatta yafiq, wa anil naimi hatta yastayqiz, wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Yang artinya telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Ya. Nah, apa yang dimaksud dalam hadis riwayat Darimi ini? Maksud kata atau arti kata dalam makna diangkat pena, ya. Jadi telah diangkat pena yang dimaksud di sini yaitu adalah tidak diwajibkannya seseorang melaksanakan ibadah ketika ia mengalami kurangnya kesadaran atau gila, kemudian ketika ia masih anak kecil, ya. Jadi seseorang tidak berdosa atau tidak dicatat dosanya ketika ia kurang kesadaran atau gila. Kemudian ketika seorang anak kecil yang belum balik itu tidak dicatat dosa-dosanya. Akan tetapi baru akan dicatat dosa-dosanya, baru akan dicatat ketika seseorang yang gila ini sudah sadar dan anak kecil sudah beranjak balik. Nah, ketika orang gila yang sudah sadar kemudian anak kecil yang sudah beranjak balik, barulah dicatat amalnya maupun dosa-dosa yang ia lakukan, ya. Jadilah itu makna yang terkandung dalam hadis riwayat Darimi. Telah diangkat pena dari 3 golongan, yakni dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik, ya. Jadi ketika kalian anak-anak yang soleh dan soleha sudah mengalami balik atau sudah mengalami haid maupun mimpi basah, nah, kalian sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban agama, sudah diwajibkan sholat, sudah diwajibkan puasa. Karena apa? Karena seseorang yang sudah balik akan dicatat amalnya oleh malaikat, ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan fikih kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.